So, good morning, everyone. Welcome to Text Editing class. Thanks for joining. In today's meeting, we are going to discuss about the ethics in editing atau kode etik penyunting atau dalam penyuntingan. Ya, jadi menyunting pun ada kode etiknya, sama seperti dokter, lawyer, gitu ya. Kita tidak bisa semena-mena. Sama seperti penerjemah itu ada yang sworn translator, jadi penerjemah yang disumpah. Walaupun dia tidak memiliki gelar tambahan, gitu ya. Kalau accountant biasanya ada gelar tambahan, gitu ya. Kalau dia bersertifikat, disebutnya CA atau Certified Accountant. Nah itu juga ada kode etiknya, gitu ya. Translator, kalau dalam ranah sastra, dalam ranah bahasa, translator itu ada namanya sworn translator, jadi penerjemah yang disumpah. Tetapi walaupun tidak memiliki gelar, gitu ya, di belakang namanya, tapi tetap we have to uphold, kita harus menjunjung tinggi kode etik apabila kita sudah disumpah untuk melakukan sesuatu dengan benar dan baik dengan tata cara yang sesuai. Ya, begitu juga dengan penyuntingan. Jadi penyuntingan itu kita sambil merecap apa yang sudah kita pelajari satu semester ke belakang ya. Penyuntingan itu sebenarnya adalah jembatan gitu ya yang menghubungkan antara penulis dan pembaca. Selain itu juga bisa menjadi jembatan antara penulis dengan penerbit ya, karena sebelum sampai ke pembaca kan teks itu diterbitkan oleh sebuah perusahaan penerbit gitu ya. Nah, penyunting ini yang berusaha menjembatani gitu ya, seperti memoderasi. Kalau ada misalkan masukan dari penerbit untuk penulis merevisi bagian tulisannya, misalkan dengan kata-kata yang terlalu blatant itu apa? Terlalu belak-belakan, sehingga mungkin beresiko menyakiti perasaan penulis, kita sebagai penyunting harus meredam itu, gitu ya. Jadi jangan seperti pipa yang menyalurkan saja, tetapi kita harus memiliki saringan juga, gitu ya. Karena kan hasil tulisan seseorang itu bisa jadi writers or authors can get very attached to their writings. Penulis itu bisa sangat emotional gitu ya terhadap tulisannya, hasil tulisannya, karena itu bukan hanya buah pikiran tetapi juga buah kreativitas, buah pengalaman gitu ya. Jadi banyak hal-hal pribadi yang termanifestasi atau terbawa dalam tulisannya, sehingga ketika diberikan masukan untuk direvisi gitu ya, itu bisa jadi sesuatu yang menyinggung kalau tidak disampaikan dengan tepat. Nah, sebenarnya tugas penyunting juga adalah di situ ya. Kalau misalkan contohnya kita bahas kemarin kalau karya sastra populer misalkan. Sastra populer itu fokusnya adalah agar si karya ini bisa terjual dalam jumlah yang banyak, sehingga nantinya penerbit memiliki aturan-aturan gitu ya, agar karya ini laku harus seperti ini. Tetapi kita sebagai penyunting gitu ya punya request tuh dari penerbit, berarti kita harus menyunting teks ini seperti ini. Tetapi tetap ketika kita menyampaikan kepada penulis, jangan disampaikan seperti penerbit menyampaikan ya. Jadi karena harus kita perhalus bahasanya gitu. Seperti itu. Nah, penyunting gitu ya, tugasnya sebenarnya adalah orang yang mengatur, memperbaiki, merevisi, mengubah isi dan gaya naskah orang lain. Jadi tulisannya itu punya tulisan orang lain gitu ya. Walaupun sebenarnya penulis sendiri pun bisa menyunting naskahnya sendiri atau self editing, proofread. Jadi kita seperti kalian kalau nanti menulis skripsi, sebelum diberikan ke pembimbing, penting juga untuk kalian baca sendiri terlebih dahulu gitu sebelum diserahkan, karena ini banyak salah kaprah gitu ya. Mahasiswa itu sering menyalahkan dosen pembimbingnya kalau proses penulisan skripsinya lama. Padahal ini bisa disiasati oleh mahasiswa sendiri gitu ya. Ketika kesalahan yang dilakukan itu sedikit, tentu saja proses penulisan, proses revisi akan lebih cepat gitu ya.
Jadi sebelum diberikan ke pembimbing, mahasiswa itu harus proofread terlebih dahulu gitu. Jadi tidak diusahakan tidak ada kesalahan grammar. Itu kan bisa diantisipasi gitu ya. Kalau misalkan masukan seperti substansi atau isi, jalan berpikir, interpretasi itu mungkin bisa diarahkan oleh pembimbingnya gitu. Karena pembimbing punya pengalaman yang lebih banyak. Tapi untuk hal-hal seperti yang baku gitu ya, bahasa, layout, itu kan bisa kita siasati terlebih dahulu, bisa kita antisipasi. Ya, jadi begitu juga dengan ketika kita akan menerbitkan buku melalui penerbit. Ya. Jadi kita bisa memastikan terlebih dahulu tidak ada typo, ya, tidak layoutnya sudah benar dan lain-lain. Sebelum nantinya tentu saja penyunting juga akan memberikan masukan-masukan yang bisa memperbaiki tulisan kita. Gitu. Jadi sebelum masuk ke proses penyuntingan pun sebenarnya penulis penting juga untuk melakukan self editing atau proofread oleh dirinya sendiri, ya. Nah, penyunting ini biasanya memang memiliki pola pikir yang baku. Jadi ada standar yang dibakukan seperti SOP, Standard of Procedure. Jadi seperti aturan yang baku. Jadi kalau misalkan menulis itu harus rata kanan kiri gitu ya, ini hanya rata kiri saja, rata kanannya tidak, berarti ini tulisannya tidak mengikuti kebakuan yang ada gitu ya. Tetapi sebenarnya kebakuan ini pun bisa berubah gitu ya. Misalkan contohnya apalagi fenomena seperti bahasa yang dari satu waktu ke waktu berikutnya seiring waktu bergulir itu akan mengalami perubahan, penambahan gitu ya, seperti contohnya misalkan kata serapan. Kata serapan itu makin banyak satu kata digunakan, nah, nanti akan semakin tinggi kemungkinan kata tersebut akan diserap. Contohnya kata gadget. Gadget ini ya sudah ada dari zaman dulu, dari 2005, 2006 sudah ada kata ini, sudah sering digunakan oleh misalkan di majalah gadget, majalah yang membahas teknologi ya. Tetapi baru belakangan ini kata gadget ini diserap menjadi gawai ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi gawai. Nah, jadi selain fokus kepada kebakuan sebagai seorang penyunting, kita juga harus mengikuti setiap perubahan atau penambahan yang terjadi dalam fenomena bahasa ya. Selain itu, dalam proses penyuntingan, seorang penyunting juga harus mengedepankan beberapa fungsi atau kode etik yang harus dijaga gitu ya. Jadi untuk memapankan peran dan kedudukan penyunting sebagai agen yang ikut berperan dalam memajukan ilmu dan teknologi gitu ya. Setiap sepak terjang kegiatan penyunting haruslah didasarkan pada pemahaman seperangkat kode etik, termasuk di dalamnya cara bersikap dan bekerja gitu ya. Ini beberapa di antaranya. Itu yang pertama adalah mengolah naskah hingga layak terbit sesuai dengan patokan pembakuan yang digariskan dan dipersyaratkan. Jadi ini adalah tujuan penyunting. Jadi kalau misalnya kita diminta menyunting tulisan teman kita, lalu teman kita ini dikejar deadline untuk segera diterbitkan, misalkan untuk kepentingan kenaikan pangkat dan lain-lain, kita tidak boleh menyampingkan standar yang sudah digariskan dan dipersyaratkan gitu. Jadi tidak boleh kita karena waktunya buru-buru, cepat, jadi proses penyuntingannya tidak komprehensif, tidak semua sempat kita baca, tidak semua tempat kita perbaiki, lalu revisi yang diberikan penulis pun belum kita olah kembali, itu tidak boleh gitu ya. Jadi tetap kita harus profesional, siapapun itu pemilik teks atau penulis teks yang kita sunting harus tetap mengikuti prosedur yang ada ya. Nah, ini yang tadi saya singgung gitu ya, penyunting perlu memiliki peran terbuka terhadap pendapat baru yang mungkin bertentangan dengan pendapat yang dianut umum. Jadi kadang sesuatu yang baku itu nanti juga akan berubah, akan ada penambahan. Tadi contohnya seperti kata serapan, atau contoh lainnya kalau dalam penyuntingan jurnal ilmiah
Itu nanti ada yang namanya, karena nanti juga kalau kalian menulis skripsi, ada citation, gaya selingkung, cara mengutip. Kalau kalian mengutip sebuah bagian dari teks lain, lalu sumber dari kutipan tersebut harus kalian cantumkan. Nah, cara penyantuman kutipannya ini berbeda-beda, gitu ya. Ada APA, ada MLA, ada Chicago, Vancouver. Ini berbeda-beda nanti cara menulisnya. Ada yang nama belakang dulu, lalu diikuti nama depan, lalu diikuti tahun terbit, judul buku, dan lain-lain. Nanti jenis teks, sumber kutipannya pun berbeda-beda. Ini harus disesuaikan. Selain itu, yang penting juga kita harus mengetahui ketika kita menggunakan atau menggunakan gaya selingkuh tertentu, kita harus tahu edisi keberapa dari gaya kutipan tersebut yang digunakan. Contohnya APA sekarang sudah sampai ke-7 kalau tidak salah. Nah, kita ketika menyunting ini kita menggunakan APA nomor berapa gitu. Sah-sah saja kalau kita masih walaupun sudah ada 7 tapi kita masih menggunakan 5 atau 6 itu boleh. Selama semuanya seragam gitu. Tetapi lebih baik memang kita mengikuti perkembangan. Lalu yang berikutnya, kode etik penyunting adalah tidak boleh memenangkan pendapatnya sendiri, pendapat temannya, atau pendapat penulis yang disenanginya, sehingga tidak akan terjadi pilih kasih berdasarkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan isi teknis suatu naskah. Jadi kita harus objektif, gitu ya. Kalau kita mengedit satu teks sesuai standar tertentu, ya ketika kita ngedit, menyunting teks lain, ya kita juga harus menggunakan standar yang sama. Tidak boleh tebang pilih, tidak boleh kita memiliki subjektivitas atau keberpihakan pada satu hal tertentu. Gitu. Jadi semua ya harus seragam. Ini juga yang paling penting adalah meredam ego. Gitu ya. Kita tidak boleh menjadi sok pintar atau sok paling tahu, gitu ya, terutama ketika menyunting teks naskah sastra, gitu ya, karena itu adalah buah pikiran, hasil pendalaman, pengalaman dari penulis, gitu ya. Jadi sebenarnya yang tahu seluk-beluk sebuah karya sastra itu ya penulisnya sendiri, gitu ya. Kenapa dia menggunakan misalkan satu kata atau kenapa dia memunculkan satu benda. Bisa jadi benda tersebut untuk menyimbolkan hal tertentu. Nah, kita tidak boleh sok tahu, gitu ya. Kita tidak boleh egois. Makanya banyak juga seperti yang saya jelaskan kemarin, proses penyuntingan itu prosesnya kolaboratif. Jadi ada tektok, ada kompromi antara penyunting dengan penulis. Lalu berikutnya adalah kode etik merupakan tindakan kriminal seorang penyunting untuk mendiamkan suatu naskah atau menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari naskah lalu menerbitkan serupa atas namanya sendiri baru kemudian menolaknya. Jadi ketika kita menjadi penyunting, kita menerima sebuah naskah, naskah ini kita diamkan, tidak langsung kita sunting untuk segera diterbitkan, tetapi malah kita justru menulis naskah baru dengan gaya yang sama, dengan isi yang mirip, lalu menerbitkan naskah baru kita tersebut setelah terbit, lalu naskah yang awalnya diberikan kepada kita itu kita tolak. Nah, ini seperti menyolong ide, gitu ya. Seperti mencuri ide orang lain. Ini tidak boleh. Terinspirasi boleh, tetapi ada kadarnya. Gitu ya. Biasanya kalau dalam lagu itu 8 note. Kalau di atas 8 note, perpindahan note gitu ya. Note itu kan hanya ada 8 dengan berbagai macam range, interval gitu ya. Nah, kalau 8 perpindahan nada, interval, range-nya itu sama, itu dinamakan plagiat, gitu ya, plagiarisme. Tetapi kalau kurang dari itu masih boleh. Begitu juga dengan naskah. Kalau naskah nanti ya ada misalkan kemiripan jalan cerita, nama tokoh, gitu ya. Atau kalau misalkan artikel jurnal ilmiah, objeknya sama, teorinya sama, gitu ya. Itu yang tidak boleh. Berarti kita harus jangan mentang-mentang ketika kita membaca sebuah naskah, wah ini ide yang bagus, gitu. Lalu kita buat tulisan yang serupa, itu tidak boleh. Dan kita colong start untuk menerbitkan teks tersebut duluan. Dan teks yang pertama yang harusnya kita sunting kita tolak. Itu tidak boleh, gitu ya. Terinspirasi boleh, tetapi ada kaidahnya, ada batasannya.
Lalu kode etik berikutnya adalah penyunting harus merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah agar gagasan, pendekatan, metode, hasil penemuan, dan simpulannya tidak sampai disadap orang lain sebelum diterbitkan. Nah, jadi kita saja tidak boleh mengambil ide atau gaya ataupun sesuatu yang ada dalam sebuah teks yang kita sunting, terlebih lagi membocorkan hal tersebut sehingga orang lain punya kesempatan untuk menulis hal yang serupa dan menerbitkan duluan dibanding teks yang kita sunting tersebut. Itu juga semakin tidak boleh gitu ya. Artinya kita harus menjaga kerahasiaan. Sesuatu yang kita sunting adalah confidential antara penulis dengan penyunting. Tidak boleh orang lain tahu. Bahkan pasangan, suami istri atau pacar itu juga biasanya tidak boleh mengetahui gitu ya. Ini sama seperti klien. Jadi client liar privilege itu tidak boleh ya. Kalau di luar negeri itu ada spousal right. Jadi ketika misalkan suami istri, si suaminya ini sedang disidang untuk menjadi tersangka gitu ya. Si istri ini tidak boleh dijadikan saksi untuk memberikan keterangan baik itu di kepolisian ataupun di persidangan. Itu tidak boleh. Nah, ini juga sama dalam penyuntingan ada hal-hal seperti ini gitu ya. Terutama kalau kita sudah sworn editor, ada hitam di atas putih yang kita tanda tangani lalu kita melakukan prosedurnya cacat gitu ya, kita bisa dituntut dan dikenai hukuman pidana gitu ya. Lalu kode etik berikutnya adalah penyunting bekerja dengan disiplin waktu yang ketat dalam mengolah naskah dan menjadwalkan penerbitan agar tidak merugikan orang lain karena adanya prioritas penemuan, kemutakhiran data, kemajuan promosi, dan lain-lain. Jadi ketika teks itu dalam proses penyuntingan, ini sebenarnya ada perlombaan. Ya, bisa jadi antara penerbit satu dengan penerbit lain berlomba-lomba menerbitkan teks dengan topik yang sama. Jadi nanti yang paling duluan keluar tentu saja akan menjadi yang paling banyak dibaca. Ini sama juga dengan majalah gitu ya. Kalau misalkan ada kasus tertentu, biasanya majalah, publikasi koran dan lain-lain itu berlomba-lomba untuk menjadi yang paling pertama menerbitkan atau memberitakan topik tersebut. Sehingga proses penyuntingan ini harus cepat ya. Jadi seperti saya singgung juga ketika membahas tentang mass media article, proses penyuntingannya harus cepat gitu ya. Bisa jadi malam baru dikirimkan penulis, besok pagi sudah harus cetak ya, sehingga kita hanya punya waktu 1 malam untuk menyunting artikel tersebut gitu, dan harus cepat, jadi tidak boleh lama-lama. Ini juga dalam proses penyuntingan buku, karya sastra pun seperti itu gitu ya. Walaupun biasanya penyunting itu memang memiliki working hours yang fleksibel gitu ya, sama seperti translator. Jadi tidak mesti dalam office hour, tidak mesti berangkat ke kantor, bisa can work from anywhere gitu. Tetapi justru dengan kebebasan tersebut, disiplin waktunya yang harus lebih bagus lagi. Gitu. Lalu kode etik berikutnya adalah penyunting harus jujur pada dirinya sendiri kalau tidak mampu menilai suatu naskah agar tidak memberi petunjuk yang salah pada penulis. Nah, ini misalkan ketika kita menyunting artikel jurnal ilmiah, kalau artikelnya itu di luar bidang yang kita geluti gitu ya, ya it's okay to reject the offer to edit that text gitu ya. Misalkan saya diminta mengedit teks kedokteran, saya basicnya adalah bahasa sastra ya, tidak bisa saya mengedit menyunting teks kedokteran. Jadi angka lebih baiknya atau harus saya tolak kecuali memang saya hanya fokus pada unsur kebahasaannya saja. Saya tidak menyunting substansinya. Itu masih boleh. Jadi biasanya proofread, copy editing itu kan setelah proses editingnya selesai. Jadi kita tidak menyunting substansi dari awal. Kita hanya merapihkan, memperhalus saja. Gitu. Lalu kode etik berikutnya adalah kewenangan besar yang diberikan kepada penyunting untuk menangani dan mempersiapkan naskah untuk diterbitkan semata-mata ditujukan untuk melancarkan arus informasi guna memajukan ilmu dan bukan untuk disalahgunakan demi maksud-maksud lain. Jadi contohnya ketika kita mengedit naskah
jurnal artikel, gitu ya. Contohnya kemarin ketika COVID, jadi banyak sekali teks-teks baru karena ini fenomena yang mendunia hangat diperbincangkan, sehingga para ilmuwan pun banyak ingin menerbitkan teks-teks dari tentang COVID tersebut, gitu ya. Karena nanti teks yang pertama diterbitkan, yang paling di luar kredibilitasnya, gitu ya, biasanya yang paling pertama menerbitkan akan banyak dikutip, akan banyak menjadi rujukan. Tetapi jangan juga kita memanfaatkan hal tersebut agar menggiring opini. Misalkan kita menyunting teks tentang fungsi vaksin terhadap virus COVID-19. Lalu kita mengarahkan isi dari teks tersebut untuk atau memenangkan, mencondongkan, gitu ya, vaksin mana yang lebih baik. Itu tidak boleh, apalagi kalau misalkan datanya tidak akurat, datanya misalkan perbedaan angkanya hanya sedikit, gitu ya, atau proses pengukuran dari masing-masing vaksinnya berbeda-beda, itu kan tidak bisa, gitu ya. Jadi kita mencederai kaidah yang berlaku dalam proses penyuntingan, karena itu nantinya bisa justru merugikan banyak orang karena bisa jadi salah, gitu ya, karena dianggap vaksin tertentu lebih baik, sehingga orang-orang cenderung menunggu untuk sampai menunggu tidak mendapatkan vaksin dengan jenis lain, karena menunggu untuk vaksin tersebut disuntikan vaksin tersebut, gitu ya, itu justru membahayakan keselamatan orang banyak, itu juga tidak boleh, gitu ya. Lalu dalam mengolah naskah untuk penerbitan, hendaklah selalu diingat bahwa penyunting hanya bertanggung jawab pada bentuk formal penerbitan, dan hanya pengaranglah yang bertanggung jawab atas isi dan segala pernyataan dalam setiap tulisan. Jadi kita bisa mengingatkan, gitu ya, tetapi balik lagi penyunting keputusan ada atau tidaknya suatu bagian itu tetap pada penulis, gitu ya, karena kita menerima naskah itu kan sudah ide penulis, gitu ya. Jadi ketika suatu naskah misalkan membicarakan atau menyinggung orang lain, lalu teks tersebut dituntut, gitu ya, kita tidak bisa dijerat juga karena kita hanya penyunting. Tetap semua gagasan ini adalah milik penulis, gitu ya. Lalu kegiatan penyuntingan bersifat anonim dan secara resmi penyunting tidak berhak atas kredit apapun dari suatu karya yang terbit, kecuali hak atas kredit penyuntingan keseluruhan terbitan. Jadi kalau kalau dalam karya sastra, gitu ya, buku ataupun non-fiksi, biasanya di halaman setelah cover itu ada identitas bukunya kan, penerbit, tahun, dan lain-lain. Nah, biasanya penulis hanya ditulis di situ. Jadi kita tidak bisa mengambil buku tersebut sebagai hasil karya tulisan kita. Kita hanya sebagai penyunting. Berbeda dengan ketika kita mengumpulkan artikel-artikel atau tulisan-tulisan beberapa orang, lalu kita jadikan satu buku. Kita sebagai editor. Di situ sebagai editor buku. Penulisnya biasanya kita ikut menyeragamkan semua tulisan tersebut agar menghasilkan satu ide gagasan yang mengerucut, gitu ya. Tetapi kalau kita hanya menyunting saja karya sastra misalkan, atau kita menyunting resep, non-fiksi itu kan resep, gitu ya, atau tata cara membuat sesuatu, itu tetap idenya, kredit buku tersebut hanya jatuh kepada penulisnya. Kita hanya memiliki kredit penyuntingan. Tetapi kalau kita mengumpulkan berbagai tulisan, lalu kita terbitkan dalam satu buku, nah kita sebagai editor dari buku tersebut itu bisa. Jadi nanti dalam bukunya, dalam penyuntingan itu nama kita diberi kode ED, biasanya sebagai editor. Nah, penulisnya yang ditulis adalah penulis artikelnya. Jadi nanti penulis artikel, judul artikelnya, judul buku, baru nama kita sebagai editor buku. Karena kita menyatukan ide dari berbagai macam penulis yang berkontribusi atau menyerahkan artikelnya untuk diterbitkan oleh kita dalam satu buku yang sama. Gitu. Jadi banyak juga, seperti kita sudah pernah bahas juga, penyuntingan itu juga ada prosesnya yang blind review, gitu ya. Lalu penyunting bertindak sebaik-baiknya sesuai apa yang ia ketahui.
sesuai dengan apa yang ia yakini serta sesuai pula dengan kemampuan yang ia miliki. Nah, ini contohnya kasus Holy Wings kemarin gitu ya. Nama, jadi ada satu konten poster gitu ya, dalam bentuk poster yang bernama Muhammad dan Maria bisa mendapatkan miras gratis gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kita, walaupun kita sebagai konten kreatornya misalkan, tetap tentu saja konten ini bukan hanya ide dia sendiri, karena ini kan sebuah korporasi gitu ya, sebuah perusahaan. Setiap keputusan yang diambil, apalagi ini kaitannya erat, kaitannya dengan uang, dengan bonus hadiah gitu ya, sesuatu yang diberikan cuma-cuma. Tentu saja ini ada uang yang terlibat di situ. Tidak mungkin si content creator membuat poster tersebut saja sendiri gitu ya. Pasti tentu saja ada perintah. Ada, nanti setelah posternya jadi pun pasti akan dilihat terlebih dahulu. Ada proses checking gitu ya, oleh atasannya, oleh manajernya misalkan. Tetapi kok kenapa ketika menjadi perkara, kasus ini di blow up di media menjadi perkara, yang ditangkap polisi adalah si content creatornya, marketingnya gitu ya, bukan atasannya. Padahal tentu saja ketika akan membuat promosi ini, tentu saja orang keuangan, bosnya sudah mengetahui gitu ya, akan mengalokasikan dana sekian untuk promosi ini. Tetapi yang itu sebenarnya di luar kendali si pembuat konten. Jadi agak rancu di situ gitu ya. Lalu kode etik berikutnya adalah penyuntingan berkewajiban memberi surat tanda tibanya suatu naskah di meja penyunting yang disusul dengan surat pemberitahuan segera sesudah diputuskan diterima, disarankan diperbaiki atau ditolaknya naskah tersebut oleh sidang penyunting. Nah, ini biasanya kalau dalam proses kalian mau menerbitkan buku, menaruh buku ke penerbit, biasanya akan ada proses sebelum masuk penyuntingan gitu ya, diassess dulu, dievaluasi layak atau tidak diterbitkan. Kalau layak diterbitkan, biasanya ada beberapa kriteria. Ini sama sebenarnya dengan jurnal artikel juga gitu ya. Ada yang accepted, ada yang accepted langsung diterbitkan tanpa perlu revisi, tapi ada yang accepted dengan perbaikan, ada yang minor revision, ada yang major revision, jadi perbaikannya ada yang sedikit, ada yang banyak, tetapi ada yang langsung ditolak, tetapi ada juga yang dikembalikan untuk diperbaiki oleh si penulis, nanti dia bisa resubmit ya, tetapi ada yang ditolak mentah-mentah, kamu tidak bisa lagi menerbitkan teks ini, tidak bisa mencoba menerbitkan teks ini juga ada gitu ya. Lalu dalam menelaah dan mengevaluasi naskah, penyunting tidak cukup hanya menyatakan naskah ini terlalu panjang tanpa menunjukkan bagian mana yang harus dibuang atau yang perlu ditambah penekanan, perluasan atau penyulihan. Jadi ketika kita memberikan masukan, kita juga harus memberikan bagaimana cara memperbaiki teks ini. Jangan hanya kita memberikan komentar saja tanpa ada direction. Karena nantinya penulis bisa jadi clueless, bingung. Bagian ini harus diperbaiki seperti apa gitu ya, mana yang harus dibuang. Kalau misalkan ini terlalu panjang, mana yang harus dibuang. Kalau bagian ini terlalu pendek, kira-kira ditambahkan apa gitu ya. Kalau misalkan paragraf ini terlalu panjang, harus dipotong, bagian mana yang harus dipotong, dibuat paragraf barunya. Jadi harus diberikan juga keterangan gitu ya. Sekalipun gaya penulis tidak berkenan pada selera penyunting, jika penulis sudah jelas dan teksnya tidak bertele-tele ataupun samar membingungkan dan penyajiannya sejalan dengan gaya selingkung berkala, penyunting berkewajiban membiarkan gaya penulis tersebut. Jadi ini yang dimaksud tadi menyampingkan pandangan subjektif kita gitu ya. Walaupun kita tidak, kayaknya harus lebih baik bagian ini ditulis seperti ini gitu ya. Kita tidak boleh memaksakan selera kita tersebut kalau memang tujuan dari bagian tersebut, ide yang disampaikannya sudah jelas. Jadi kita tidak boleh merubah sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dirubah. Kalau ada pepatah bahasa Perancis, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, if it ain't broke, don't fix it. Kalau tidak rusak, ya jangan diperbaiki, gitu ya.
Lalu, penyunting tidak dibenarkan mengubah karya seorang penulis hanya untuk menyesuaikan dengan gaya kalimat penyunting semata-mata. Sebab perubahan naskah yang disarankan haruslah merupakan perbaikan nyata dalam ketepatan, kejelasan, dan keringkasan. Jadi kita juga tidak boleh merubah sesuatu secara semena-mena. Harus ada tujuan dari perubahannya. Misalkan, oh ini kalimat ini dirubah agar gagasannya lebih mudah didapat pembaca. Tetapi kalau balik lagi tadi selera, kita tidak boleh memaksakan selera. Kalau idenya sudah jelas ya sudah, gitu. Tidak didiamkan saja. Penyunting agar selalu ingat bahwa setiap perubahan dan perbaikan terhadap naskah akan membuka peluang masuknya kesalahan dan pernyataan keliru yang mungkin tidak dimaksudkan oleh penulisnya. Nah, ini ketika kita mencoba merubah gaya dari penulisnya, ternyata kita salah kaprah gitu ya. Kita tidak menyunting perubahan yang kita lakukan itu sebenarnya bertolak belakang dengan maksud penulis. Ini justru malah sembrono, perlakuan atau tindakan yang sembrono yang seharusnya kita hindari. Kita tidak boleh seperti itu. Lalu apapun yang terjadi, penyunting harus selalu berpihak pada penulis sehingga ia perlu berpikir panjang dalam bertindak, selalu mawas diri serta bertepas selira. Jadi kita juga harus memiliki empati, simpati terhadap hasil proses penulisan memiliki empati dan simpati terhadap tulisan seseorang karena pasti tulisan tersebut sudah melalui proses penulisan yang dalam, panjang, dan dipikir ya. Setiap kali akan meloloskan suatu naskah, terutama yang meragukan mutunya, penyunting dituntut untuk selalu menanyakan pada diri sendiri secara jujur, bersediakah namanya muncul sebagai penulis karangan seperti itu. Jadi